Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang soal-soal terbaru pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT tahun 2023 plus dengan soal latihannya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Jika M adalah bilangan ganjil antara 9 dan 13, sedangkan 2N tambah 1 sama dengan 5, maka M dikurang 4N adalah. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya, ini mudah sekali. Pertama kita cari tahu terlebih dahulu untuk nilai M-nya. Untuk nilai M-nya di sini sudah disebutkan kalau dia merupakan bilangan ganjil antara 9 dan 13. Nah, angka berapa itu? Tentunya yaitu 11. Sedangkan untuk nilai N-nya, perhatikan 2N ditambah 1 dia akan sama dengan 5. Lalu 2N sama dengan 5, lalu positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. 2N sama dengan 5 kurang 1 hasilnya A, 4. Sehingga kita peroleh nilai N-nya sama dengan 4 dibagi dengan 2 dan 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai M dan juga nilai N-nya, barulah kita masuk ke yang ditanya tadi. M dikurang 4N sama dengan M-nya tadi, yaitu nilainya 11, dikurang 4 dikalikan dengan N. N-nya nilainya 2. Sama dengan 11 dikurang 4 kali 2 hasilnya 8. Dan 11 dikurang 8 hasilnya 3. Itu artinya apa? M dikurang 4N itu nilainya sama dengan 3. Sekarang perhatikan bentuk dari pilihan jawaban yang ada di sini. Perhatikan. 2. Lalu M kurang 4N di sebelahnya 3. Lalu kemungkinan pilihan jawaban yang lain yaitu 2. Lalu ada M kurang 4N di sebelahnya ada angka 4. Ini dia dua pilihan jawaban yang ada. Nah, sekarang perhatikan. Ingat M kurang 4N tadi nilainya 3. Itu jangan lupa. Nah, perhatikan cara penulisannya. 3 di sini dengan angka 2, apa hubungannya? Tentunya 3 itu besar dari 2. Lalu 3 di sini dengan 3 di sini. Itu seharusnya sama dengan. Kebetulan di pilihan jawaban yang ada di sini tidak ada tanda sama dengan. Berarti kemungkinan yang benar di sini yaitu kecil pakai tanda sama. Ingat ya, kecil pakai tanda sama. 3 kecil sama dari 3. 3 yang sini kecil sama dari 3 yang sini. Harus pakai tanda sama. Sedangkan kemungkinan pilihan jawaban yang lain, perhatikan. 3 sini besar dari 2. Lalu 3 sini kecil dari 4. Perhatikan tandanya. Besar, kecil sama. Kalau sini besar, kecil saja. Nah, perhatikan mana jawaban yang ada. Kecil. Sini perhatikan yang sesuai dengan bentuk ini. Kalau kita lihat jawaban yang benar di sini itu adalah C. Ya kan? Sedangkan kalau bentuk ini, perhatikan bagian sini, itu seharusnya dia kecil saja bagian sini. Sedangkan pilihan jawabannya sini pakai sama. Itu artinya kedua jawaban bentuk ini dia salah. Berarti sekali lagi pilihan jawaban yang benar di sini itu adalah C. Nah, seperti ini dia cara untuk penyelesaiannya. Sekarang perhatikan untuk soal yang kedua. Jika X adalah bilangan genap dan Y bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil adalah. Oke, perhatikan X-nya bilangan genap. Kita misalkan saja. Oke, biar mudah sini. X-nya genap, berarti angka 2. Oke, lalu Y itu ganjil, kita misalkan sebagai angka 1. Biar mudah, ambil yang kecil saja. Nah, sekarang diminta itu dari jawaban antara A, B, C, D, sampai E. Itu nanti cari yang hasilnya nanti itu adalah ganjil. Berarti kita harus mengujinya satu per satu. Sekarang untuk bagian A terlebih dahulu. Oke, perhatikan. Tinggal ganti X dan Y di sini dengan angka yang kita misalkan tadi. Perhatikan. 2 ditambah 1
tutup kurung dikali 2 dikurang 1. Nah, nanti jawabannya apakah ganjil atau genap? Kalau jawabannya ganjil, berarti itulah dia yang dicari. Oke, 2 tambah 1 hasilnya 3, dikali 2 kurang 1 hasilnya 1. Dan 3 kali 1 hasilnya 3. Sekarang perhatikan, 3 ini angka genap atau ganjil? Tentunya ganjil. Sedangkan yang dicarinya tadi itu adalah ganjil. Berarti jawaban yang benar itu adalah A. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Ingat sekali lagi, jawaban yang diminta itu adalah bilangan ganjil. Seandainya kalau A tadi jawabannya bukan ganjil, berarti kita harus mencarinya sampai ke bawah sini. Sampai kita menemukan jawaban yang hasilnya itu adalah ganjil. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi balok adalah 5 berbanding 4 berbanding 3. Jika volume balok tersebut adalah 1620 cm3, maka panjang balok tersebut adalah, oke, yang ditanya panjang balok saja. Perhatikan di sini langkah ataupun cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Yang diketahui di sini, perhatikan, itu perbandingannya. Ingat, bukan panjangnya atau bukan ukurannya, melainkan cuma perbandingannya saja. Selanjutnya ada volume balok. Nah, biar mudah dari perbandingan ini, kita misalkan saja kita tulis X di belakangnya. Perhatikan, untuk panjang, itu dia 5 pakai X. Oke, ingat ya, ini bukan panjang yang sebenarnya, ini baru perbandingannya saja. Lalu untuk lebarnya, yaitu 4X, dan tingginya itu 3X. Lanjut, ada volume balok. Apa rumus volume balok? Yaitu P atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya di sini yaitu 1620. Sama dengan, untuk panjangnya di sini yaitu 5X. Lalu dikali lebarnya di sini yaitu 4X. Lalu tingginya di sini yaitu 3X. Lanjut, 1620 sama dengan 5X dikali 4X lalu dikali 3X. Perhatikan cara perkaliannya. 5 kali 4 terlebih dahulu. 5, 4, 20. Lalu dikali 3 hasilnya 60. Lalu X dikali X dikali X. X-nya ada 3. Maka sini hasilnya X pangkat 3. Lanjut perhatikan. Maka X pangkat 3 itu nilainya sama dengan 1620 dibagi dengan 60. X pangkat 3 sama dengan 1620 dibagi 60 berapa hasilnya? Yaitu 27. Nah, karena di sini dia pangkat 3, maka angka 27 ini juga harus kita rubah menjadi bilangan berpangkat 3. Caranya perhatikan. X pangkat 3 sama dengan angka berapa kalau dipangkatkan 3 hasilnya 27? Tentunya yaitu 3 pangkat 3, ya kan? 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. Nah, karena di sini pangkatnya sudah sama, maka nilai X-nya sama dengan 3. Itu dia nilai X-nya. Sedangkan yang ditanya di sini cuma panjang balok saja. Panjang, perhatikan bagian panjang tadi. Panjangnya tadi, P, itu nilainya sama dengan 5X. Sama dengan 5. X-nya tadi berapa? Yaitu 3. Dan 5 dikali 3 hasilnya adalah 15 dengan satuannya cm. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah D. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Diberikan fungsi fx sama dengan ax kurang b dan fungsi gx sama dengan cx ditambah b. Dengan a, b, dan c adalah bilangan-bilangan real positif. Syarat agar f gx besar dari g fx adalah, oke, perhatikan di sini cara penyelesaiannya. F gx besar dari g fx. Perhatikan f. Sekarang perhatikan fungsi gx, yaitu cx ditambah b besar dari g. Sekarang perhatikan fungsi fx, yaitu ax dikurang b. Lanjut lagi, perhatikan fungsi fx. Nah,
Fungsi f(x) di sini yaitu ax dikurang b, itu kalau dia x. Sekarang ganti setiap x di sini dengan angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Sekali lagi perhatikan, ganti fungsi f(x) di sini, setiap x-nya ganti dengan yang ada di dalam tanda kurung sini. Berarti jadinya itu A, oke, X-nya ganti dengan CX ditambah B. Jangan lupa dia dikurang B. Besar dari. Sekarang perhatikan fungsi GX. GX di sini yaitu CX ditambah B. Itu kalau dia GX. Sekarang tinggal ganti setiap X yang ada di sini dengan angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Sehingga jadinya itu perhatikan C. Nah, X-nya ganti dengan AX kurang B. Jangan lupa ditambah B. Lanjut kita kalikan A-nya ke dalam kurung. A kali CX jadinya ACX. Lalu ditambah A kali B hasilnya AB. Lalu dikurang B. Besar dari. Kalikan C-nya ke dalam kurung. C kali AX hasilnya ACX. Lalu C kali min B hasilnya min BC. Lalu ditambah B. Perhatikan antara kiri dan kanan ada yang sama. Yang sama itu boleh kita coret. Lanjut perhatikan AB kurang B. Di sini BC ditambah B. B-nya semuanya ada, ya kan? Maka pertama perhatikan B-nya kita tarik keluar di sini. Apa yang tinggal? Yaitu yang tinggal adalah A kurang 1. Kenapa bisa demikian? Perhatikan, jika B ini kita kalikan ke dalam kurung, hasilnya sama seperti yang di atas tadi. B kali A hasilnya AB. B dikali negatif 1 hasilnya negatif B. Besar dari. Begitu juga dengan bagian sini. Tarik B-nya keluar. Apa yang tinggal? Yaitu negatif C ditambah 1. B kiri, B kanan boleh kita coret. Karena sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal yaitu A kurang 1 besar dari negatif C tambah 1. Perhatikan bentuk pilihan jawaban yang ada. C-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri terlebih dahulu. Sehingga jadinya itu A negatif C pindah ke kiri jadinya positif C. Besar dari 1 yang sini. Lalu negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Maka A tambah C besar dari 1 tambah 1 hasilnya 2. Sehingga ini dia jawaban yang benar. Sekarang perhatikan. Dari pilihan jawaban yang ada, mana yang sesuai dengan jawaban kita? Tentunya yaitu C. Oke? Seperti ini dia cara untuk penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Perhatikan soal yang nomor 5. Ini tergolong ke dalam soal yang sedang. Oke, tingkat kesulitannya sedang. Diberikan 7 data. Setelah diurutkan sebagai berikut. Ini dia data yang sudah diurutkan. Ada A, lalu A tambah 1, A tambah 1, 7, B, B, dan 9. Jika rata-rata data tersebut, ingat ya, rata-rata data, yaitu 7, dan simpangan rata-rata atau nilai SR-nya, yaitu 8/7. Maka A tambah B sama dengan. Oke. Perhatikan, di sini yang diketahui pertama itu ada rata-rata. X bar, perhatikan sini. X bar sama dengan. Bagaimana cara kita mencari nilai rata-rata bentuknya seperti ini? Ingat, tinggal kita jumlahkan saja terlebih dahulu. Pertama A. Oke. Ditambahkan dengan A tambah 1. Ditambahkan lagi dengan A tambah 1. Lalu ditambahkan dengan 7, ditambah B, tambah B, tambah 9. Per di bawahnya sini, yaitu 7. Dari mana datang 7? Dari banyaknya data di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat tadi sudah disebutkan ada 7 data. Maka di bawah sini dia per 7. Ingat, nilai rata-ratanya tadi untuk nilai X barnya, yaitu sama dengan 7. Berarti X barnya di sini, itu boleh langsung kita ganti dengan angka 7. Selanjutnya kita kali silang ke sini. 7 kali 7 hasilnya 49. Sama dengan, perhatikan, A ditambah A hasilnya 3A. Lalu B tambah B hasilnya 2B. Sorry. Ditambah 2B. Lalu 1 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 9. Kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 18. Lanjut, maka 3A
ditambah 2B itu sama dengan 49 dikurang dengan 18. Maka 3A ditambah 2B sama dengan 49 dikurang 18, kita peroleh hasilnya 31. Nah, ini kita misalkan saja sebagai persamaan 1. Selanjutnya, perhatikan. Ada simpangan rata-rata atau SR. Di mana rumus untuk simpangan rata-rata yaitu sigma, oke, batas atasnya N, lalu di bawahnya I sama dengan 1, harga mutlak dari XI dikurang X rata-rata. Ini dia rumus untuk simpangan rata-rata. Perhatikan, XI itu datanya tadi, mulai dari A, lalu A tambah 1, A tambah 1, dan seterusnya. Sedangkan X rata-rata, X barnya ini itu merupakan rata-ratanya tadi, sama dengan 7. Maka perhatikan, pertama, nilai rata-rata dari ganti XI dengan data yang pertama, yaitu A. A dikurangkan dengan rata-ratanya tadi, yaitu 7. Lalu ditambah. Perhatikan lagi, karena A tambah 1 ini bentuknya ada 2, maka di sini langsung saja 2 dikali dengan nilai mutlak dari A tambah 1 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi. Itu dikurang 7. Lalu ditambah lagi dengan data selanjutnya, ingat tadi ini 2, maka di sini kita tulis 2 kali. Oke. Selanjutnya angka 7 lagi. 7 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi, itu 7 juga. Selanjutnya ditambah, perhatikan nilai B-nya ada 2, maka sini kita tulis 2 nilai mutlak dari B dikurang dengan rata-ratanya tadi itu 7. Lalu terakhir ditambah data terakhir itu 9. 9 dikurangkan dengan rata-ratanya tadi itu 7. Per di bawahnya. Oke, ini tadi ada yang tinggal. Ini dia tadi per N. Oke, sorry, ada yang tinggal rumusnya. Dibagi dengan N. N-nya berapa? Yaitu 7. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. Oh ya, ada yang lupa tadi. SR-nya tadi kan sudah ada. Ya kan? Berapa nilai simpangan rata-ratanya tadi? 8 per 7. Per 7. Nah, di bawah sini 7. Di bawah sini juga 7. Nah, angka 7 sini sama-sama habis dibagi. Boleh kita coret. Berarti yang tinggal di sini apa? Yaitu 8. Lalu yang di sebelahnya perhatikan. A kurang 7. Ingat, angkanya di sini itu nilainya harus positif. Harus positif. Nah, sekarang perhatikan urutan antara A dengan angka 7. Perhatikan. Mana besar A dengan angka 7? Kalau kita lihat di sini, perhatikan A, baru setelah itu 7. Baru setelah itu 9. Berarti itu artinya apa? Angka sebelum angka 7 atau huruf A di sini, itu nilainya lebih kecil dari itu 7. Kalau angka lebih kecil dari 7, perhatikan kita misalkan 5. 5 kurang 7 hasilnya negatif. Ya kan? Itu artinya biar dia nilainya positif, maka kita rubah cara penulisannya menjadi 7 dikurang A. Oke? Ingat ya, kita harus membuat nilainya positif. Yang jelas tadi sudah diketahui kalau A itu dia kecil dari 7. Berarti biar hasilnya positif, kita kembalikan saja 7 yang kita kurangkan dengan A. Lanjut. Ditambah 2 dalam kurung A. Ini, perhatikan. A ditambah 1. A tambah 1 kurang 7 hasilnya A kurang 6. Ya kan? A dikurang 6. A ini, perhatikan, dia kecil dari 6. Ya kan? Yang jelas dia kecil dari 7 itu yang pastinya. Untuk memastikan nanti hasilnya biar dia pasti positif, tentunya di sini kita rubah cara penulisannya menjadi 6 dikurangkan dengan A. Ingat sekali lagi, nilainya itu harus positif. Karena dia ada tanda nilai mutlak tadi. Lalu ditambah 7 kurang 7 hasilnya 0. Lalu ditambah lagi 2. Lalu perhatikan B kurang 7. B ini besar dari 7 atau kecil dari 7? Perhatikan B. Tentunya B ini, perhatikan, dia besar dari itu 7. Berarti boleh langsung kita tulis B kurang 7. Sorry.
Boleh langsung kita tulis B kurang 7. Karena B ini dia besar dari 7. Berarti angka yang besar dari 7 misalnya 8. 8 dikurang 7 nanti hasilnya positif. Sekali lagi, jawabannya itu harus positif. Ditambah 9 kurang 7 hasilnya 2. Lanjut lagi. 8 sama dengan 7 dikurang A ditambah 2 kali 6, 12. Lalu 2 dikali negatif A, hasil negatif 2A. Lalu ditambah 2B dikurang 14 ditambah 2. Lanjut lagi, perhatikan di sini. 8 sama dengan 7. Oke. Ditambah 12. Lalu dikurang 14. Terakhir ditambah 2. Kita peroleh hasilnya tuh 7. Ya kan, sekali lagi perhatikan. 7 ditambah 12 dikurang 14 ditambah 2. Kita peroleh hasilnya tuh 7. Selanjutnya perhatikan untuk A lagi. Negatif A dikurang 2A hasilnya negatif 3A. Lalu untuk B lagi, yaitu 2B saja. Perhatikan kelanjutannya. Negatif 3A ditambah 2B sama dengan 8 dikurangkan dengan 7. Maka negatif 3A tambah 2B sama dengan 8 kurang 7 hasilnya 1. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua buah persamaan untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Gunakan saja metode eliminasi atau substitusi ataupun yang termudahnya campuran antara eliminasi dan substitusi. Di sini kita gunakan saja cara atau metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Perhatikan. 3A ditambah 2B sama dengan 31. Di bawahnya, negatif 3A ditambah 2B sama dengan 1. Apa yang mau kita eliminasi terlebih dahulu? Boleh B, boleh A, terserah. Kita eliminasi saja B terlebih dahulu. Oke, perhatikan B. Positif 2B, biar dia habis tentunya dikurang. 2B dikurang 2B hasilnya 0. Lanjut, perhatikan. 3A dikurang negatif 3A hasilnya 6A. Sama dengan 31 dikurang 1 hasilnya berapa nih? 30. Sehingga nilai A-nya sama dengan 30 dibagi dengan 6. Dan 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Ini baru nilai A-nya. Sekarang untuk nilai B tinggal kita substitusikan saja. Baik ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2. Kita substitusikan saja ke persamaan 2. Negatif 3A ditambah 2B sama dengan 1. Lalu perhatikan. Negatif 3A-nya tadi berapa? Yaitu 5. Ditambah 2B sama dengan 1. Negatif 3 kali 5. Hasilnya negatif 15. Ditambah 2B sama dengan 1. Maka 2B sama dengan 1. Lalu negatif 15 pindah ke kanan jadi positif 15. Maka B sama dengan 1 ditambah 15 hasilnya 16. Lalu dibagi 2 yang depan sini. Dan 16 bagi 2 hasilnya 8. Maka setelah mendapatkan nilai A dan B, barulah kita masuk ke yang ditanya tadi. A ditambah B sama dengan A-nya 5 ditambah B-nya 8. Dan 5 ditambah 8 tentunya hasilnya berapa? Yaitu 13. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih kesulitan dengan yang sudah kami jelaskan tadi, mulai dari soal yang pertama sampai dengan soal terakhir, itu yang ragu ataupun yang rasanya kurang bisa, kurang paham, boleh ditanyakan kembali lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Dan selanjutnya, biar benar-benar paham, sekarang silakan kerjakan soal latihan berikut ini. Oke? Nah, untuk jawabannya, biar mudah, silakan cek di deskripsi video kita kali ini. Yang kami berikan itu cuma pilihan jawaban yang benar saja. Tinggal caranya saja yang kalian cari. Oke? Demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.